Oke, Pak Pur, mau tanya-tanya boleh ya? Apa kabar? Baik, baik. Saya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Saya grogi ini di videoin gitu ya? Oh, Pak ya. Jadi gini, Pak Pur, mau tanya. Bagi orang yang sekarang masih aktif kerja ya di profesi masing-masing lah ya, apapun itu, terus yang pengen ya mungkin udah umur 50 gitu ya, menjelang pensiun, apa sih yang sebaiknya mereka lakukan gitu ya? Punya bisnis. Punya bisnis. Oke, bisnis yang kayak gimana? Punya bisnis yang tidak mengganggu kerja mereka, tidak mengganggu kantong mereka, lalu tidak bikin pusing mereka, tapi mereka masih tetap bisa mengontrol bisnis tersebut dimanapun. Ya tentunya digital pastinya. Terus juga karena ini berhubungan dengan bisnis, tentunya berbicara masa depan dan sampai seterusnya, bisnis yang berkelanjutan, yang bisa dapat jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Biasanya kalau hasilnya gede, itu kan resikonya tinggi, terus modalnya juga gede biasanya. Nah, yang bisnis yang nantinya akan harus mereka bangun tuh kayak gimana sih? Kalau di luar sana kan gitu tuh, yang hasil gede pasti modalnya juga gede pasti. Idealnya memang seperti itu. Mau dapat kakap, umpamanya pun harus kakap, ya. Tapi ada hal yang kakapnya itu digantikan. Ya misalkan ya kita membangun bisnis digital yang harusnya kita untuk percepatannya kita bayar waktu itu kita bayar dengan uang, tapi ini enggak, kita jalanin aja waktunya. Itu sudah sama aja dengan modal kakap. Ya saya kasih contoh nih, misalkan ini kan ada sebuah produk, ada sebuah program dari namanya JBSP, jadi pos sebelum pensiun. Itu dia hanya modal 1.500.000 sampai 2 juta, tetapi dia bisa seolah-olah punya karyawan, satu orang karyawan selama 1 tahun karyawan tersebut bekerja. Artinya apa ini? Kalau dihitung secara normal, itu kan gaji karyawan, kalau satu karyawan gajinya 3 juta, ada setahun sudah berapa? 36 juta. Sudah 36 juta, kan modalnya segitu. Tapi ini hanya dengan 1.500.000 sampai 2 juta. Nah ini programnya jadi bos sebelum pensiun. Ya, biasanya mereka yang lagi yang masih kerja gitu kan, mereka nggak punya waktu, ya bahkan malas juga melakukannya. Nah ini kayak gimana? Kalau menurut saya jangan sampai ya kita mempunyai bisnis baru tapi menzolimi tempat kerjaan kita atau menzolimi hal-hal yang lain. Nah, JBSP hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Kami siapkan orang yang mengerjakannya setiap hari, ya. Kami siapkan orang yang mengoptimasinya setiap hari. Dan ini juga bukan tentang bukan tentang bisnis kecil, ya. Ini bisnis berkelanjutan. Kita bangun tahun ini untuk kapan? Untuk sampai puluhan tahun ke depannya. Terus produk-produknya sudah pasti produk-produk yang bukan produk musiman. Ya, produknya itu adalah produk-produk yang memang berjangka panjang. Jadi gini, realnya seperti apa nih bentuk bisnisnya? Contoh nih, ini ada sebuah website, kita isi 20 produk dan jasa. Ya misalkan jasa pembuatan kitchen set, jasa tukang bangunan, jasa tukang jual genset, ya, terus jasa sumur bor dan lain-lain. Ya, ini anggap aja ya lagi bikin marketplace. Ya, lagi bikin marketplace. Nah ini dioptimasi dalam 1 tahun. Ya, pastinya kalau kita optimasi dalam 1 tahun dan itu dilakukan setiap hari, ya, 3 bulan itu sudah brojol order. Ya, sudah brojol order yang closing atau tidaknya nanti tergantung dari lead. Cuman lead itu udah banyak tuh ya, udah banyak yang tanya gitu. Ya, udah banyak. Mungkin yang paling menarik nih pertanyaannya buat teman-teman itu, potensi bisnisnya seberapa besar? Tidak terhingga. Kenapa saya bilang tidak terhingga? Contoh nih Pak Pur ya, misalkan Pak Pur itu ada jasa pembuatan jasa interior deh ya, jasa interior itu
kalau dalam 1 tahun mendapatkan sekian project, ini baru 1 produk ya, misalkan dalam 1 tahun mendapatkan 5 project dengan nilai 500 juta misalkan, itu baru 1 aja. Belum lagi produk-produk yang lain, jasa sumur bor, jasa refleksi, jasa ini dan seterusnya, tidak terhingga ya. Dan ini juga untuk scale up-nya juga mudah. Nah, yang paling menarik sekali, yang paling menarik ini bisnis ini anti krisis sama anti pandemi. Kenapa disebut anti krisis sama anti inflasi, anti inilah ya? Kenapa? Karena dia produk yang 20 produk ini, ya bahkan nanti bisa lebih, bisa sampai ratusan ya. Itu dia kita pilihkan produk-produk yang 2 sisi yang berbeda. Ya, jika terjadi krisis biasanya kan ada orang kaya baru, ada orang miskin baru. Nah, apa dampaknya krisis terhadap bisnis ini? Ya, akan ada sebagian produk yang nyungsep dan akan ada sebagian produk yang naik. Ya, jadi aman. Itulah kenapa bisnisnya di dalam website tersebut ada banyak produk, ada banyak jasa. Supaya yang satunya naik, ya, yang satunya turun, tapi yang satu juga bisa naik gitu ya. Jadi, oke. Terus ini Pak Kurya, ini sebenarnya program ini kita nggak boleh banyak-banyak orang ya. Kita nggak boleh, semua orang nanti melakukan ini gimana ya, jadi berantakan marketnya ya. Jadi ini kita terbatas berapa orang, nantilah kita sampaikan ketika mereka atau teman-teman yang bergabung dengan program JBSP. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar gimana Pak Bud? Ya, kalau program ini, kalau ingin daftar ya yang pertama, kalau saya nih ya pastikan paham. Ya, karena kami tidak ingin itu orang yang masuk program ini mereka yang pecundang. Itu gimana maksudnya? Pecundang itu apa ya? Banyak hal buruknya. Ya, itu akan menjadi racun, akan merusak ekosistem. Ya, jadi pahami dulu bisnisnya, pahami bisnis itu bahwa tidak instan, bisnis itu ini, dan kami bukan pemberi rezeki, bukan sebagai Tuhan untuk memberi rezeki, ini harus pahami secara bisnis. Jadi harus difilter dulu, kamu pecundang apa enggak, udah paham apa enggak. Kalau udah paham ayo bergabung, kalau enggak usah ikut. Ya, karena di Indonesia ini pecundang lebih banyak dibandingkan pemenang. Biasanya gitu sih ya, pemenang lebih sedikit ya. Jadi buat yang pengen daftar harus paham dulu konsepnya, bisnisnya, prosesnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah siap dengan menjalani prosesnya, bisa dong mereka langsung ikutan program JBSP. Harganya berapa tuh? Harganya 1.500.000 sampai 2 juta. Ada sebelum ditutup kita luruskan niat ya. Kalau kita ingin membangun bisnis, kita luruskan niat kita, lalu kita maksimalkan ikhtiar. Yang disebut maksimalkan ikhtiar itu termasuk ikhtiar lahirnya maupun batinnya, doanya. Lalu yang terakhir itu pantaskan diri. Ya, kalau kita masih belum pantas ya kita nggak bakalan bisa menikmati ya. Allah yang lebih tahu daripada kita gitu. Jadi pantaskan diri kita, nanti hasil akan ngikutin gitu Pak. Ya. Jadi teman-teman yang ingin daftar langsung daftar aja. Ya. Terbatas nih Pak Bud ya? Terbatas, kalau nggak kan bisa abal-abal marketnya gitu ya. Mungkin itu aja Pak Bud. Thank you. Terima kasih. Salam lagi.